Di video kali ini ada hal yang lumayan cukup menarik. Niat cari bukti malah bisa masuk bui. Ini 4 hal yang harus kalian pikirkan sebelum merekam debt collector pinjol diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tema yang memang bisa merugikan kita sebagai nasabah ya. Terutama untuk nasabah yang memang misalkan didatangi oleh debt collector pinjaman online, karena di sini ada kasusnya yang memang niat merekam debt collector tapi bisa masuk bui. Seperti apa kasusnya teman-teman? Di sini ada 4 hal yang memang kalian harus hindari teman-teman. Sebelum lanjut topiknya, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel YouTube berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah yang memang sering didatangi sang debt collector pinjaman online. Di situ debt collector memang kadang melakukan penagihan dengan cara mengancam, memaksa, maki-maki. Di sini memang kita bisa saja sebagai nasabah merekam kejadian saat debt collector melakukan penagihan. Takutnya kan mereka itu melakukan intimidasi, kekerasan, bahkan mengancam ataupun memaksa melakukan penagihan kepada kita. Tapi di sini ada 4 hal yang memang harus kalian hindari, bahwa bisa jadi sangat fatal jika kalian melakukan 4 hal ini di dalam hukum ya, terutama hukum pidana, karena di sini ada judulnya juga, niat cari bukti malah bisa masuk bui. Seperti itu judulnya. Di sini seperti apa kasusnya teman-teman? Kita langsung saja. 4 hal itu apa saja sih teman-teman? Saya langsung saja bahas, karena di sini saya lihat langsung dari website ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kasusnya yaitu dari salah satu website yang memang saya baca, itu di sini judulnya niat cari bukti malah bisa masuk bui. Hati-hati, ini 4 hal yang harus dipikirkan sebelum merekam debt collector pinjaman online. Seperti apa sih kita bisa masuk bui jika merekam? Kita lihat saja nih. Penagihan pinjam online alias pinjol di rumah biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, yakni debt collector. Debt collector biasanya datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan secara langsung. Mereka dapat mencoba mengumpulkan pembayaran tunggakan atau mengatur rencana pembayaran dengan Anda. Debt collector wajib mematuhi undang-undang yang mengatur praktik penagihan utang. Undang-undang tersebut mungkin memberikan batasan terkait waktu dan frekuensi kunjungan, serta melarang tindakan yang melanggar privasi, mengancam, atau menggunakan kekerasan. Sebagai konsumen, Anda memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Nah, pada dasarnya memang seperti ini ya. Tapi kita langsung saja coba masuk ke poin yang 4-nya teman-teman. 4 hal itu apa aja sih teman-teman? Kita lihat dulu ya. Ternyata berikut ini beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait merekam debt collector pinjol yang datang ke rumah. 1. Izin rekaman. Beberapa yurisdiksi mensyaratkan izin dari semua pihak yang terlibat untuk merekam percakapan atau kehadiran orang lain. Pastikan Anda memahami apakah Anda perlu mendapat izin sebelum melakukan rekaman di wilayah tempat tinggal Anda. Kalau menurut saya ini tidak perlu dapat izin ya jika untuk debt collector teman-teman ya, karena kalau mereka melakukan penagihan tidak sesuai aturan, seperti itu ya. Yang kedua, hak privasi. Meskipun ada kepentingan untuk melindungi hak-hak Anda dan mengumpulkan bukti, juga perlu memperhatikan hak privasi debt collector. Pastikan tindakan Anda sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Yang ketiga, keperluan hukum. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda merasa perlu merekam kehadiran debt collector untuk melindungi diri sendiri dan memperoleh bukti, berkonsultasilah dengan penasihat hukum yang berpengalaman untuk memastikan langkah-langkah Anda sesuai hukum yang berlaku. Ternyata seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah penanganan bukti. Jika Anda melakukan rekaman, penting untuk menangani bukti tersebut dengan hati-hati dan menghindari penyebaran atau penggunaan yang melanggar hukum. Pastikan Anda memahami batasan dan persyaratan yang terkait dengan penggunaan bukti tersebut. Dalam situasi yang melibatkan debt collector atau permasalahan hukum lainnya, sangat disarankan untuk mencari bantuan dan nasihat dari penasihat hukum yang berkualitas.
Poinnya di sini menurut saya, jika memang debt collector itu bisa melakukan penagihan sesuai aturan, ya kalian memang tidak perlu merekam teman-teman ya, tidak perlu merekam ataupun bahkan menyimpan bukti ataupun bahkan sampai menyebarluaskan kedatangan debt collector. Tapi jika mereka melakukan penagihan tidak sesuai aturan, tapi kalian juga berhak untuk merekamnya dan juga untuk sebagai bukti melaporkan debt collector itu ke ranah hukum atau ke kepolisian, teman, seperti itu ya. Nah itu dia teman-teman kasusnya, mudah-mudahan kita bisa cermati teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mereka sudah melakukan tindakan penagihan yang memang memaksa, mengancam, mengintimidasi, bahkan kekerasan, tidak apa-apa ya, kita langsung saja rekam sebagai bukti bahwa mereka itu melakukan tindakan penagihan yang memang tidak sesuai aturan. Ini bisa menjadi bukti untuk kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kalian jangan takut teman-teman, walaupun hal-hal yang memang dalam hukumnya kita tidak ketahui, tapi karena mereka juga melanggar hukum, jadi kita berhak melakukan rekaman ya, untuk melaporkan mereka semua teman-teman, seperti itu. Oke, itu saja informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.